Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mat IDN. Di video kali ini akan dibahas lanjutan dari pembahasan soal seleksi mandiri UNES 2018 bidang sosum matematika. Sebelum kita bahas, jangan lupa untuk like and subscribe channel Mat IDN dan jangan lupa untuk follow Instagram Mat IDN untuk soal dan pembahasan harian matematika. Soal nomor 11 di sini tentang fungsi komposisi dan inverse. Ada fx, ada gx, pertanyaannya GOF inverse 1. Oke, berarti untuk mencari GOF inverse 1 kita butuh GOFx dulu ya. Dimana untuk fungsi komposisi GOFx dapat kita cari berdasarkan definisinya, yaitu yang seperti ini ya, dempet ya. Jadinya GFx sama dengan berarti F-nya masuk, jadi F-nya itu adalah X-6. Selanjutnya ke fungsi G-nya adalah 2X plus 7, kita ganti X-nya sama X-6, jadinya 2X-6 tambah 7. Tinggal sederhanakan jadi 2X min 12 tambah 7 sama dengan 2x min 5. Nah, ini merupakan fungsi GOFx. Nah, selanjutnya tinggal diinverskan. Cara nginversnya gimana? Nah, cara nginverskannya adalah tinggal cari bentuk x sama dengannya ya. Jadi kita anggap si ini itu adalah y, itu sama dengan 2x min 5. Maka nanti 2x-nya sama dengan, kita pindah-pindah ruas ya, pokoknya jadiin x sama dengan y plus 5 ya. Berarti X sama dengan Y plus 5 per 2. Oke, kita udah dapat bentuk X-nya. Sekarang kita balikin lagi. X itu kan bentuknya F inverse Y, tapi di sini kita pakai GOF ya. Sehingga X itu kita ubah menjadi bentuk asalnya, yaitu bentuk GOF. Sehingga jadi GOF. Cuman karena udah X itu jadi inverse, Y sama dengan Y plus 5 per 2. Nah, sebenarnya ini udah bentuk inverse-nya ya. Tinggal ganti Y-nya sama 1. Sehingga ini jadi GOF inverse Y-nya ganti 1 sama dengan 1 tambah 5 per 2. Jadi sama dengan 6 bagi 2, 3. Jadi jawabannya yang D. Soal nomor 12. Di sini tentang persamaan kuadrat ya. Ada dua persamaan, yaitu yang pertama punya akarnya X1, X2. Persamaan yang lain punya akarnya itu 3x1 dan 4x2. Pertanyaannya nilai P. Oke, kita tulis dulu persamaan yang pertama. 4x min 16 sama dengan 0. Katanya punya akar-akarnya adalah x1 sama x2. Oke, ini kalau si persamaannya bisa difaktorin, maka kita udah bisa nentuin x1, x2 ya. Atau pasti udah dapat akarnya. Kalau bisa difaktorin yang bagus. Ini kayaknya kita bagi 2 dulu ya. Jadi x kuadrat plus 2x min 8 sama dengan 0. Apakah bisa difaktorin? Bisa ya. Jadi x plus 4 sama x min 2. Sehingga kita dapat x-nya sama dengan min 4 sama x-nya sama dengan 2. Oke, kita dapat x-nya. Tetapi kita di soal belum ada ketentuan mana x1, mana x2 ya. Hubungannya belum ada, mana yang lebih besar. Nah, kita abaikan dulu. Kita sekarang ke persamaan yang kedua, yaitu x kuadrat plus px min 96 sama dengan 0. Katanya punya akarnya adalah x1, 3x1 sama 4x2. Oke, karena kita di sini mencari nilai P. P itu ada di koefisien x atau kalau di ABC-nya itu di B-nya ya. Maka nanti kita bisa menggunakan salah satu sifat dari jumlah sama kali akar ya. Nih, kalau persamaan AX kuadrat plus BX tambah C sama dengan 0, maka jumlahnya bisa kita langsung rumusnya adalah min B per A dan perkaliannya adalah C per A. Nah, di sini karena kita nyari P, kita bisa pakai rumus jumlah, yaitu X1, ini rumusnya ya, kita tambahin bintang biar nggak nyaru sama yang diketahui. Rumusnya adalah min B per A.
dimana ini X1-nya adalah si 3X1, X2-nya adalah 4X2, sama dengan B-nya itu yang di X yaitu P, jadinya min P per 1. Sehingga kan kita nyari P ya, P-nya sama dengan minusnya pindah, jadi min, kita kurangin aja, 3X1 tambah 4X2. Nah, ini P yang kita cari. Nah, tadi kan kita udah dapat X-nya, kita coba-coba. Anggap X1-nya min 4, X2-nya adalah 2. Nah, kalau di X1-nya 4, X2-nya 2, kita coba masukin ke P yang udah kita dapat bentuknya. Jadi P sama dengan minus 3 kali 4 tambah 4 kali 2. Ini minus ya. Ini min 4 ya. Sehingga dapatnya berapa tuh? Sama dengan minus min 12 tambah 8. Min 4. Jadi sama dengan 4. Apakah ada jawabannya? Ternyata nggak ada. Berarti bukan yang ini ya. Sekarang kita coba untuk X1-nya adalah 2, X2-nya yang min 4. Maka kita masukin ke P yang sama dengan minus 3 kali 2 tambah 4 kali min 4. Sama dengan minus 6 dikurang 16 itu min 10. Nah, dapatnya sama dengan 10. Adakah? Nah, ada yang C ya jawabannya. Soal nomor 13 tentang fungsi kuadrat. Oke, diketahui Y sama dengan fx adalah fungsi kuadrat yang melalui min 1,3 dan titik minimumnya sama dengan puncaknya. Oke, ini titik minimum itu sama aja kayak puncak ya. Ini puncak. Puncak dari ini itu sama dengan puncak dari fungsi yang kedua. Artinya titik potong fx pada sumbu x. Nah, di sini titik potong fx. Nah, di dua-duanya fx ya. Oke, ini agak rancu ya. Kalau pertanyaan titik potong fx, kalau dia fungsi yang kedua nih, langsung dapat jawabannya tanpa ngitung-ngitung. Tapi sepertinya untuk fx yang ini tuh adalah fx yang pertama. Nah, kita bakal mencari fx yang itu ya. Mungkin maksudnya itu. Kita cari. Oke, kita bakal mulai dari mencari puncaknya ya. Karena mereka punya puncak yang sama, yaitu fx sama dengan x kuadrat plus 4x plus 3. Kita cari puncaknya. Gimana untuk mencari puncak atau titik maksimum atau titik minimum, kita bisa menggunakan konsep stasioner, yaitu turunin sama dengan 0. Berarti ini turunin aja sama dengan 0 ya. Fx x-nya disama dengan 0. Maka dia jadi turunannya itu 2x plus 4 sama dengan 0, berarti 2x sama dengan min 4. Berarti x sama dengan min 2. Oke, ini titik x-nya ya. Sekarang kita butuh y-nya. Berarti tinggal masukin aja ke fungsi awalnya. Jadi untuk x sama dengan 2, maka y-nya itu sama dengan min 2 kuadrat tambah 4 kali min 2 tambah 3. Jadi sama dengan 4 kurang 8. 4 tambah 3, 7. 7 kurang 8, min 1 ya. Oke, kita udah dapat puncaknya dari yang itu ya, adalah min 2, min 1. Nah, karena puncaknya sama, maka si Y sama dengan fx itu juga punya puncak, yaitu min 2, min 1. Ini puncaknya, dan ada titik yang dilalui yaitu min 1,3. Gimana cara kita dapat titik potongnya? Nah, kita berarti butuh persamaan parabolanya atau fungsi kuadratnya ya. Yaitu menggunakan rumus persamaan parabola yang melalui puncak. Seperti ini rumusnya. Berarti karena dia udah ada puncaknya, ini sebagai xp, ini sebagai yp. Nanti kita akan mencari nilai a, di mana untuk mencari nilai e kita butuh satu titik yang dilewati, yaitu ini ya, yang atas, yaitu ini x, ini y-nya. Kita masukin ke sini ya, kita tulis dulu ax min xp kuadrat tambah yp. Kita masukin x sama y yang dilalui, di mana y-nya itu adalah 3. A-nya kita cari dulu.
X-nya itu adalah min 1, XP-nya itu adalah min 2, ini jadi plus 2, kuadrat YP-nya itu adalah min 1. Sehingga min 1 pindah jadi 4, A min kedudukan 1 kuadrat. Berarti 1 kuadrat itu 1, berarti A-nya 4. Oke, udah dapat A-nya. Berarti kalau A-nya udah dapat, kita balikin ke Y-nya. Jadinya fungsinya adalah Y sama dengan X, Y sama dengan A-nya 4, X-nya jangan dimasukin, XP-nya itu adalah min 2, jadi plus 2, YP-nya itu min 1. Nah, ini adalah fungsi parabolanya atau fungsi kuadratnya. Karena kita butuh memotong sumbu X, kalau dia memotong sumbu X, maka ada yang 0. Siapa yang 0? Yaitu si Y-nya. Ketika Y-nya 0, maka persamaannya jadi 4X plus 2 kuadrat min 1. Sama dengan 0 ya. Oke, karena Y-nya 0 ya. Sehingga ini tinggal kita cari X-nya aja ya. Jadinya 4X plus 2 kuadrat sama dengan 1. X plus 2 sama dengan nomor sini aja ya. Berarti X plus 2 kuadrat sama dengan 1/4. Berarti X plus 2 sama dengan kuadrat pindah jadi akar ya. Jadi plus minus jangan lupa akar dari 1/4. Jadi sama dengan plus minus setengah. Oke, ini X plus 2 nya ya. Berarti X-nya sama dengan plus minus setengah dikurang 2. Oke, di sini kita bakal dapat X-nya sama dengan setengah kurang 2. Setengah kurang 2 itu min 3/2 ya. Dan kalau kita pakai yang minus, maka X-nya jadinya min setengah min 2 itu min 5/2. Oke, berarti titik potongnya adalah di mana nih? Saya nggak muat nih. Sini aja ya. Maka jawaban akhirnya adalah titik potongnya adalah ada yang min 3/2, ini X-nya, koma Y-nya kan 0 ya. Dan ada yang min 5/2, 0. Ada apa jawabannya? Yang A ya. Soal nomor 14 di sini tentang program linear ya. Diketahui suatu pameran disediakan luas stand HP 4 meter persegi dan stand sepeda motor 20 meter persegi. Maksimumnya kapasitasnya adalah 30 stand. Luas daerahnya itu cuma 200 meter persegi, biaya sewanya adalah ini. Maka pertanyaannya adalah, jika semua stand tersewa, maka hasil maksimum kedua stand per hari. Berarti pendapatan maksimumnya ya. Oke, berarti di sini kita butuh model matematiknya ya, atau fungsi kendalanya. Fungsi kendala yang akan nanti digambarkan. Di mana fungsi kendala itu didapat dari, nah di sini tentang pameran kan daya maksimum itu kayak kuantitas dari pameran itu ada 30 stand. Berarti kita anggap X-nya itu adalah stand apa ya? Banyak stand HP, yaitu X. Sekarang kalau Y itu stand motor. Berarti karena daya maksimumnya 30, berarti persamaan yang pertama itu adalah stand HP ditambahin sama stand motor itu maksimum 30. Nah, karena maksimum kan bisa kurang dari ya. Nah, jadi ini kendala yang pertama. Kendala yang kedua kita dapat dari luasnya. Luas stand HP kan 4 meter persegi. Sehingga bakal menjadi modelnya 4 kali dari banyak stand ditambahin, sedangkan untuk luas sepeda motor 20 dari stand, dan luas totalnya itu 200. Nah, karena ini paling besar 200, pasti ini pakai kurang dari. Nah, tapi ini kita sederhanain dulu, dibagi 4 jadinya X plus 5Y.
kurang dari 50. Oke, udah dapat 2 kendala. Nah, jangan lupa untuk kendala yang wajib, karena X sama Y itu banyak stand HP, berarti X itu pasti lebih dari sama dengan 0, artinya nggak mungkin negatif ya. Y-nya pun juga sama ya, lebih dari sama dengan 0. Nah, jadi ini kendala-kendala yang bakal digambarkan. Tinggal kita gambar, misalkan koordinatnya. Berarti gambar yang pertama itu dari X plus Y kurang dari sama dengan 30 ya. Berarti anggap X-nya 0, maka Y-nya kan 30 ya dari persamaan yang pertama. Oke, kita lihat ini ya. Jadi ketika X-nya 0 kan Y-nya 30. Kita gambarin sini ya. Dan ketika Y-nya 0, maka X-nya juga 30. Sehingga gambarnya itu adalah ini ya. Nah, sekarang kita gambar yang kedua. Dari X plus 5Y kurang dari sama dengan 50. Ketika X-nya 0, 5Y kan sama dengan 50. Berarti Y-nya 10. Anggap di sini ya, 10. Sekarang gantian, ketika Y-nya 0, untuk persamaan yang kedua nih ya, maka nanti Y-nya 0 ya, X-nya 50 ya. Berarti di sini. Berarti garisnya adalah ini ya. Dah, karena dia sama-sama kurang dari sama dengan, berarti arsirannya adalah yang di sini ya. Kalau dia sama-sama lebih dari sama dengan itu arsiran itu di atas ini ya. Oke, berarti titik-titik yang bakal kita cari itu adalah di sini, sama di sini ya. Nah, kita butuh mencari titik potongnya ya. Titik potong antara dua garis. Caranya gimana? Ya tinggal dieliminasi aja ya. Antara X plus Y sama dengan 30 dengan X plus 5Y sama dengan 50. Kita eliminasi, udah bisa langsung. Min 4Y sama dengan min 20, berarti Y-nya 5. Ketika Y-nya 5, maka X-nya sama dengan 25 ya. Oke, kita udah dapat titiknya. Sekarang kita titik ini A, misalkan ini B, ini C. Oh iya, fungsi tujuannya belum kita tulis ya. Tujuannya itu adalah yang harga-harganya ya, yaitu stand HP 10.000. Maka nanti Z-nya itu fungsi tujuannya adalah 10.000 X ditambah 30.000 Y. Nah, titiknya yang kita udah dapat adalah berapa nih untuk yang A? 0,10 itu ya. 0,10 ya, karena di titik potong sembunyi. Titik B tadi yang udah kita dapat, yaitu titik potongnya ini ya. 25,5 ya. 25,5. Dan titik C itu adalah yang di titik potong sumbu X 30,0. Nah, kita bakal mencari yang mana yang paling besar, yang jadi maksimum. Sehingga untuk titik A, Z-nya sama dengan X-nya kan 0 ya. Berarti 30.000 kali 10, 300.000. Titik B itu Z-nya sama dengan 25 kali 10, itu 250.000. Tambah 30.000 kali 5 itu 150.000. Totalnya adalah 500.000 ya. Untuk yang C itu Z-nya sama dengan X-nya 30, jadinya 300.000 ya. Y-nya 0. Oke, ini berarti yang paling besar pendapatannya adalah 500.000, yaitu ketika stand HP-nya 25 dan stand motornya 20. Nah, tetapi di sini nggak ada jawabannya ya. Ini saya dapat dari soalnya, pilihannya emang kayak gini. Dan ya itu, jawabannya nggak ada. Harusnya 500.000 ya. Bisa kalian coba nanti kalau misalkan ada kesalahan di pengerjaan saya, silakan komen di bawah. Soal terakhir ya, ini tentang sistem persamaan linear dua variabel. Ini tentunya kita tinggal eliminasi aja ya. Ada buku matematik, ini anggap X. Ada buku fisika, ini anggap Y.
Berarti persamaan yang pertama itu adalah 4 buah buku matematik ditambah 5 buah buku fisika, itu harganya 200.000. Nah, persamaan yang pertama ini ya. Persamaan yang kedua, setelah kedua jenis buku diberi diskon 50%, harga 4 buah buku matematik dan 6 buah buku fisika menjadi 110.000. Berarti 4 buku, tapi udah di diskon ya. Diskonnya 50% dikaliin sama X. Yang buku itu 6, sama ya, potongan 50% juga, dikali Y, itu kalau di total katanya 110.000. Oke, ini tinggal disederhanain dulu ya. 50% itu kan setengah, jadi setengah kali 4, 2X. Ini setengah kali 6, 3Y, sama dengan 110.000. Oke, kita punya persamaan 1 sama persamaan 2. Tinggal dieliminasi aja ya, supaya dapat nilai X sama Y. Persamaan yang pertama itu 4X plus 5Y sama dengan 200.000. Oke, ini persamaan yang kedua kali I2 aja ya. Kali 2. Masukin ke sana ya. Jadinya 2 kali 2X, 4X. Plus 3 kali 2 itu adalah 6Y sama dengan 220.000. Udah eliminasi. 5 kurang 6 itu min Y. 200 kurang 220 itu min 20.000. Berarti Y-nya adalah 20.000. Berarti harga buku fisikanya itu ya, 20.000. Sekarang kita butuh X-nya ya. Kita masukin ke sini aja. Berarti 2X tambah 3 kali 20.000 sama dengan 110.000. Berarti 2X tambah 60.000 sama dengan 110.000. Berarti 2X sama dengan 50.000 ya. Berarti X-nya sama dengan 25.000. Ya, udah dapat harga masing-masing. Sekarang pertanyaan adalah harga 6 buku matematik dan 5 buku fisika tanpa diskon. Berarti langsung aja ya. Jadi 6X tambah 5Y. Dah, ini dong pertanyaannya. Berarti masukin 6 kali 25.000 ditambah 5 kali 20.000. Sama dengan 25 kali 6 itu 150.000. Tambah 100.000. Jadi sama dengan 250.000. Harga yang kita cari yaitu yang B. Oke, sekian dulu di video kali ini. Jangan lupa untuk saksikan video-video pembahasan dari ujian mandiri yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.